Tadi udah sampai sini ya. Kalau muncul birunya itu adalah 4, 10 dikali merahnya adalah 6, berkurang 1 ya. Merahnya adalah 6/8. Ini kalau kalian hitung untuk muncul birunya 2 ya, ini dapatnya biru, merah, biru. Birunya 4/10 dikali merahnya 6/9 dikali birunya adalah 3/8. Jadi berkurang 1. Ini dihitung juga 1/10. Kemudian yang C, merah, biru, biru. Ya, merah, biru, biru. Ya, merah, biru, biru. Berarti ini adalah merahnya berapa? Merahnya ada 6/10. Birunya adalah 4/9, 3/8. Dapat itu peluang Z sama dengan 2, atau saya tulis F2 itu sama dengan dijumlahkan 1/10 tambah 1/10 tambah 1/10 berarti 3/10. Ya. Terus berikutnya yang terakhir yang 4 adalah biru. Berarti kan 3 kali pengambilan berarti Z sama dengan 3. 3 biru. Birunya 3. Berarti adalah biru, biru, biru. Birunya adalah berapa? 9 kali 2/9. Ini kalau dihitung, ini dapatnya 1/30. Jadi peluang untuk Z sama dengan 3 atau F3 itu 0. 0 tadi ya ini adalah ya F0. F0-nya 1/6. F0 1/6 ini salah. F0 1/6 salah. F0 1/5 ini salah. Ini betul. Kemudian F1-nya nilainya setengah. F1 setengah. F1 setengah. Ini betul. Nilainya 3/10. Betul. F3 itu 1/10. Ya, screenshot dulu. Screenshot dulu. Silahkan screenshot. Kalau sudah Bapak lanjutkan lagi soal berikutnya. Diketahui distribusi peluang. Nah, ini adalah FY-nya ya. Ditanya P, ini kan Y-nya dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Ditanya peluang Y lebih dari 4. Ya. Peluang Y lebih dari 4 dikurangi, kepencet apa nanti? Dikurang F besar itu peluang kumulatif 2. Tadi udah saya terangkan ya, kalau F besar misalnya 3, karena ini dimulai dari 1 berarti F1 ditambah F2 ditambah F3. Kalau F besar peluang kumulatif 4, berarti karena ini dimulai dari 1 berarti F1 tambah F2 ditambah F3 ditambah F4. Nah, sekarang soalnya adalah Y lebih dari 4, lebih dari sama dengan 4. Berarti peluang dimulai dari 4, lebih dari 4 kan mulai 4 dan 5. Lebih dari sama dengan 4. Berarti 4 dan 5. Berarti peluang 4 ditambah peluang 5. Dikurangi F2, peluang kumulatif 2 berarti F1 ditambah F2. Ini. Kita masukkan F4 nilainya berapa? F4 ini F kecil ya, F kecil Y. F4 nilainya 1/4. F5 nilainya 1/3. Berarti ini 1/4 tambah 1/3. Dikurangi F1. F1-nya adalah 1/12. Ininya F2-nya adalah 1/6. Berarti 1/12 ditambah 1/6. Coba kita samakan penyebutnya semuanya 12 saja. 12. Berarti ini 3 tambah 4. Dikurangi ini 12. 1 tambah 2. Jadi 7/12 dikurangi 3/12 dapatnya adalah 4/12. Dikecilin 1/3. Jawabannya adalah 1/3. Silahkan di screenshot. Ya, screenshot dulu.
Sudah nomor 4 sudah ya. Sekarang nomor berikutnya nomor 5. Distribusi fungsi ini fx ya, peluang ya. F nilainya 0 untuk x yang lain. Untuk 1, 2, 3 nilainya x per 15. Untuk x-nya 4, 5, 6. Untuk x min 2 per 15. Ditanya adalah peluang mutlak x min 3 kurang dari 2. Saya terangkan dulu. Peluang gini x ini mutlak x min 3 kurang dari 2. Dulu udah belajar tentang mutlak. Kalau mutlak kurang dari konstanta itu penjabaran jadi peluang kurung x min 2 x min 3 ini 2, sininya minus 2. Terus minus 3-nya pindah ke kiri dan pindah ke kanan. Jadi peluang ini min 2 plus 3 x, berarti ini 2 plus 3 ini. Jadi peluang ini 1 x, ini 5. Jadi peluang antara 1 sampai 5. Berarti sama dengan ya, sama dengan F2 kan antara 1 sampai 5 tidak ada sama dengan, berarti dimulai dari 2, kemudian 3, kemudian 4. Jadi antara 1 sampai 5 tidak ada sama dengan, berarti F2 tambah F3 tambah F4. Di sini peluang untuk 2, X-nya 2, berarti X per 15. Berarti ini gantikan X. Berarti 2 per 15. Peluang untuk X-nya 3. 3 itu ini. Jadi X-nya diganti 3. Berarti 3 per 15. Peluang untuk 4, X-nya 4. Berarti ini substitusi ke X-nya sini. Berarti 4 kurang 2 per 15. Sehingga dapat 2 per 15 tambah 3 per 15 ditambah 2 per 15. Jadi dapatnya adalah 7 per 15. Jawabannya A. Sudah? Silakan screenshot dulu nomor 5. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi. Ini F besar Z. Ini adalah peluang kumulatif jumlah. Jumlah peluang. Hati-hati ya. Ditanya P antara 0 sampai Z. Hati-hati nih. P antara 0 sampai 2. Berarti dimulai dari P. Ya. Berarti boleh peluang F dimulai dari berapa? Berarti 0-nya nggak masuk, dimulai dari 1 ditambah F2. 2-nya masuk. Ya. F kecil loh, hati-hati. Tadi udah saya terangkan, kalau F besar 3 itu dimulai yang terkecil, ini terkecil kan ini 0. Ya, ini 0. Z-nya ini mulainya 0. Berarti ini boleh saya tulis, ini adalah F0. Ini dimulai 1, berarti ini adalah F1. Sini adalah F2. F3. F4. Kalau F besar 3, tadi udah saya terangkan F1 ditambah F2 ditambah F3. Nah, sekarang kalau F1 ditambah F2, gimana caranya nih? Ya. Tadi udah saya terangkan, kalau kita mencari F, misalnya 4 gitu ya, itu sama dengan F4 kurangi F3. Kalau kita mencari F2, berarti F besar 2 kurangi F besar 1. Berarti ini boleh saya tulis F1, kan ini dimulai dari 0 ya, dimulai dari 0. Berarti ini F berapa? 1 dikurangi F0. Ini. Ditambah ini F2 itu berarti F2 dikurangi F
1. Nah, ini kan hilang. Berarti kesimpulannya adalah F2 dikurangi F0. F2 berapa? F2 nilainya setengah. Dikurangi F0 nilainya 2/9. Samakan penyebut 18. Berarti ini dapatnya 9 min 4. Jadi 5/18. Jawabannya 5/18. Silahkan di screenshot dulu. Ya. Kita lanjutkan lagi. Nomor 7. Ini F besar ya. Hati-hati, F besar itu berarti peluang kumulatif. Ya. Berarti ini F0, ini F besar 0. Ini F besar 1, F besar 2, F besar 3, F besar 4. Ditanya P X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Ini boleh saya tulis seperti ini. F1 ditambah atau itu ditambah. Ditambah F3. Coba jabarkan seperti tadi. Ini kan dimulai dari 0 ya. F1 itu berarti boleh saya tulis F1 kurangi F0. Ditambah untuk F3 adalah F besar 3 dikurangi F besar 2. Ada nggak yang bisa dicoret? Ya, ternyata nggak bisa ya. Mau nggak mau hitung manual. F1 adalah 5/16 dikurang F0 1/16 ditambah F3-nya adalah 15/16 dikurang F2-nya adalah 11/16. Berarti dapat 4/16 ditambah 4/16. Jadi 8/16 dapatnya setengah. Nomor 7 dapatnya setengah. A. Sudah di screenshot semuanya? Sudah ya? Terus berikutnya nomor 8 ini harus lihat tabel. Saya terangkan dulu materi yang tadi Bapak skip dulu. Jadi ini untuk peluang distribusi diskritnya sudah selesai. Jadi saya balik lagi ke teori di atas. Karena ada yang Bapak lewati tadi. Mulai dari sini ya. Jadi variabel ini suatu percobaan dilakukan sebanyak X. Jadi variabelnya, jika peluang variabel acak ini, coba lihat nih. Peluang kejadian X atau PX sama dengan X, binomial XNP. XNP itu cara nulisnya adalah ditulis pakai kombinasi. Ini pernah keluar di ujian ya. Karena angkanya mudah pakai rumus kombinasi seperti ini. Tapi kalau angkanya sulit, dia harus pakai lihat tabel. Ya, nanti ada tabelnya. Tapi kalau kamu hitung manual juga bisa. Cuma agak susah kalau angkatnya besar. Jadi, X adalah banyak kejadian yang diharapkan. X itu banyak kejadian yang diharapkan. N itu adalah banyak percobaan. Ini keterangannya kurang ya. N itu banyak percobaan. Sedangkan P adalah peluang kejadian yang diharapkan. Sedangkan Q adalah peluang kejadian yang tidak diharapkan. Total peluang kan nilainya 1. Jadi kalau P nilainya tertentu, berarti Q itu 1 dikurangi P. Rumusnya binomial X and P. X adalah peluang kejadian, banyaknya kejadian yang diharapkan. N adalah banyak percobaan. P adalah peluang yang diharapkan. Ditulis pakai kombinasi N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Ini saya copy aja, nanti tinggal ngasih teorinya. Ya. Nanti cara membacanya, coba dengarkan baik-baik. Tadi kan ini, cara membaca tabelnya ya.
peluang B, X, and P. X itu misalnya ini adalah B24,0,05. Peluang kejadian yang diminta adalah 2, X-nya 2, kemudian N-nya 4. Jadi N-nya 4 ini, kemudian X-nya 2, X-nya ini 2, berarti pilih ini, terus 0,05 sini. Berarti ketemunya 4, 2, 0,05 ketemunya ini. Dapat peluangnya adalah 0,0135. Itu cara membaca tabel ya. Kalau menghitung, berarti ini kalau menghitung gimana nih? Jadi kalau menghitung, ini X-nya 2. Berarti nulisnya adalah N-nya 4. Jadi 4 kombinasi. Berapa? Kombinasi 2. Kemudian P-nya adalah 0,05. Pangkatkan X. X-nya berapa? X-nya adalah 2. Dikali Q. Sisanya nanti Q itu berarti Q itu adalah 1 kurangi 0,05. Ya, berarti Q-nya adalah 0,95 dipangkatkan di sini N min X berarti 4 kurangi 2. Ini kalau hitung pakai manual seperti ini. Silakan screenshot dulu. Nah, ini F kumulatif. Nah, nanti kalau F kumulatif ya lihatnya F kumulatif ya. F2 itu berarti PX kurang dari 2. Lebih jelasnya nanti ke contoh soal aja ya. Tabel-tabelnya ada pertanyaan, tabel-tabel ini dari mana? Ini tabelnya ada di buku matematika kalian, ada. Nanti kalau kuliah biasanya distribusi binomial ini pasti ada tabelnya ya. Kalau di SMA ini ya sebatas kita tahu saja, sebenarnya sampai di sini saja materinya. Lebih detailnya nanti kalau kuliah kamu ambil yang jurusan IPA. Coba perhatikan baik-baik. Ini tabel Fx, ini tabel F kumulatif X ya. Nanti saya kopikan sini. Dalam suatu tes, peserta diminta mengerjakan 20 soal, pilihan benar salah. Peluang seorang peserta tes menjawab dengan benar. Berarti peluang benar berapa dulu? Peluang benar kan yang diminta kan benar. Benar itu adalah P. Ya. Peluang yang diharapkan itu adalah P. Diminta adalah peluang benar. Kalau jawabannya cuma benar dan salah, peluang benar itu adalah setengah. Ya. Peluang salah, ya, peluang salah itu adalah Q. Berarti total peluang kan nilainya 1 nih. Ya. 1 dikurangi P. Jadi peluang salahnya ya juga 1 kurangi setengah ya setengah. Jadi peluang benarnya setengah, peluang salahnya juga setengah. Terus banyak soal yang disediakan ada 20. Ya, banyak soal yang disediakan 20 berarti N-nya 20. Ya, 20 soal disediakan berarti totalnya ada 20. Terus 15 soal benar yang diharapkan berarti X-nya ini 15. Ya. X-nya 15 yang diminta, yang diharapkan X-nya 15. Kemudian total soal yang disediakan berarti N-nya adalah 20, P-nya sekian, Q-nya sekian. Ditanya, peserta tes menjawab benar 15 soal. Berarti X-nya 15. Kita tulis teorinya. Jadi peluangnya yang diminta ini adalah Fx-nya. Ya. Berarti yang diminta F15. Itu boleh saya tulis binomial X. X-nya adalah 15. N-nya 20. P adalah peluang yang diharapkan benar, yaitu nilainya setengah. Setengah. Kalau dibuat
bentuk kombinasi, N-nya 20, kombinasi X, X-nya 15, dikali peluangnya untuk yang diharapkan benar adalah setengah, pangkatkan X, X-nya 15, kali, Q-nya adalah setengah, berarti ini 20 kurangi 15. Nah, ini kalau kita menghitung secara manual pakai kombinasi. Tapi kesusahan ketika setengah pangkat 15. Ya, tapi lebih mudah pakai tabel. Berarti ini peluang F ya, F15. Berarti kamu harus pilih X-nya 15, N-nya 20, P-nya adalah setengah atau 0,5. Coba lihat tabel. Saya ambil di sini, saya copy aja ini tabelnya. Di sini ya. Ini muat nggak nih? Saya potong aja. Pilih N-nya 20. N-nya 20 nih. X-nya 15. X-nya 15. Ini P, ini N, ini X, ini P, ini Fx. Ini F besar X. Yang diminta F15, F kecil. Ya, berarti ini setengah. Ya, setengah. Fx15 nih di sini. Jadi jawabannya adalah 0,0148. Jawabannya D. Jawabannya ini ya. 0,0148. Lihat tabel ini, baca tabelnya ya. Ya, screenshot dulu. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi. Dari screenshot ya. Sekarang nomor 9. Sebuah perusahaan membutuhkan karyawan baru. Setelah tes seleksi karyawan diadakan, lulus adalah 20%. Jadi peluang lulus. Berarti P itu 20%. Berarti 0,2. Peluang gagal. Gagal. Ada lulus, ada gagal. Gagalnya adalah Q. 1 min P. Berarti 1 kurangi 0,2. Jadi Q-nya adalah 0,8. Ini ya. Jika dari para peserta tersebut dipilih sampel secara acak 10 peserta, berarti N-nya 10. Peluang paling banyak 3 peserta lulus tes. Berarti 3 orang ya. Berarti X-nya 3. Tapi ini yang diminta peluang paling banyak terpilih 3 orang. Jadi yang diminta ini peluang X kurang dari sama dengan 3 itu berapa? Ya. Ya, jelas ya. P kurang dari sama dengan 3 itu sama dengan, ini kan kumulatif ya. Berarti F ya 1 tambah F2 tambah F3. Ini kesimpulannya sama dengan F besar 3, kumulatif 3. Jadi yang diambil F3-nya. Nah, kamu lihat sini X-nya 3, N-nya 10, P-nya 0,2. Berarti kita ambil datanya, lihat sini. Langsung aja ya. Berarti ini kita lihat. Ini N-nya, ini X-nya, ini P-nya, ini Fx-nya, ini F besar X. Yang diminta F3. Berarti kita lihat X-nya 3. N-nya 10. X-nya 3. Ya. Kemudian P-nya 0,5 itu berarti 1/5. 1/5 di sini. Yang diambil F besarnya. Berarti ini. Jadi jawabannya adalah 0,8791. Jawabannya B. Screenshot dulu.
Jelas ya? N-nya 10, X-nya 3, P-nya 1/5, ini nih. Kalau sudah, screenshot kita lanjutkan soal yang terakhir. Dua dadu dilemparkan bersama-sama sebanyak 10 kali. Berarti N-nya 10. Peluang terlihat pasangan mata dadu berjumlah 5, paling sedikit 4 kali. Berarti X-nya 4 kali, berjumlah 5. Ya, berjumlah 5 dulu kita. Peluang berjumlah 5. Berjumlah 5 itu berapa? 1, 4. 4, 1. 3, 2. 2, 3. Ada lagi? Nggak ada ya? Berarti totalnya 4 ya. Berarti ini peluang. Ya, peluang berarti ini P-nya 4/36. Jadi 1/9. Ya. Berarti kalau P-nya 1/9, berarti Q-nya berapa? 1 kurangi 1/9, jadi 8/9. Tapi yang dipakai nanti ini. Ya, ini X-nya, N-nya ini. Diminta peluang paling sedikit 4 kali setelah dadu berhenti berguling. Paling sedikit 4 kali yang muncul. Berarti yang dimaksud ini P, X lebih dari sama dengan 4. Ya. Berarti sama dengan total peluang itu berapa? 1. Berarti boleh saya tulis 1 kurangi peluang X kurang dari sama dengan 3. Boleh saya tulis seperti ini. Lebih dari 4 kan nilainya kita nggak tahu. Tapi bisa kita cari peluang total 1 dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 3. Jadi sama dengan 1 dikurangi ya peluang kumulatif 3. Kumulatif 3. Berarti X-nya sekarang bukan lagi 4, tapi X-nya 3. Berarti X awalnya tadi 4, sekarang berubah. Yang kita hitung X-nya di sini. Jadi kesimpulannya nanti, cara menjawabnya, ini nanti jadinya N-nya tetap 10. Paham? Cuma X-nya jadi 3. Ini saya hapus saja biar kamu nggak bingung. Ini saya hapus. Biar nggak salah nanti X-nya kamu ambil 4 salah. Karena X lebih dari 4 setelah saya jabarkan ternyata dapatnya X kurang dari 3. Karena 1 kurangi peluang X kurang dari 3. Berarti N-nya 10, X-nya 3. Kemudian Q-nya tetap ya P-nya tadi. P-nya dapatnya 1/9. Nah, dari data-data ini kita masukkan. Ya, dari sini kita masukkan. Ya, pilih N-nya 10. N-nya 10. X-nya 3. Nih. Peluangnya 1/9. Ini P-nya 1/9. Dah. Fx. Nih. Berarti 1 kurangi 0,9816. Dapatnya adalah 0,0184. Jawabannya C. Nah, screenshot dulu. Ini jawaban soal terakhir ya. Nanti Bapak perdalam lagi. Kalau kalian sudah masuk sini, materi ini nanti Bapak kasih soal-soal yang sesuai LKS-nya. Sudah ya? Sudah semua? Dah, sampai sini materinya Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.